Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya Romo Martinus Joko Lolono, saya biasa dipanggil Romo Joko. Saya adalah Romo Paroki di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Lalu selain itu saya dosen di Fakultas Teologi untuk Dialog Agama. Yang lain lagi mungkin nanti sambil jalan kita ngobrol-ngobrol. Jadi kami di sini mau menanyakan tentang arah dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2001-2025 dengan tema tinggal dalam Kristus dan berbuah. Jadi bagaimana gereja terutama paroki ini menghayati dan memahami arah dasar Keuskupan Agung Semarang? Baik, secara struktural kita itu gereja Katolik itu kan bagusnya karena punya hierarki, salah satu keunggulan, meskipun juga bisa dikatakan kekurangan, tapi intinya bisa dilihat dari banyak sisi. Hanya dari kami di sini paroki selalu menginduk dalam program-programnya kepada apa yang dipikirkan oleh keuskupan sebagai langkah ke depan. Nah, apa yang kami lakukan setiap tahun di Keuskupan Agung Semarang itu adalah dengan mengadakan temu pastoral yang sekarang biasa dilakukan tanggal bulan-bulan Oktober, November untuk mempersiapkan program kerja selanjutnya, program pelayanan untuk tahun berikut. Nah, tahun lalu, tahun 2020, meskipun secara daring kami melakukan yang sama, dan itu adalah tahun pertama diimplementasikan abdas yang ini, tinggal dalam Kristus dan berbuah ini di tengah-tengah gereja di Keuskupan Agung Semarang. Kami pun mengikuti secara online. Lalu pemikiran berikut adalah kita punya banyak pertimbangan untuk melakukan 4 poin utama. Saya mencontek poin utama itu adalah kesejahteraan, keadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Kita mau bersama-sama mengarah ke sana. Lalu kita diajak untuk bekerja sama dengan yang lain untuk bisa berelasi dengan masyarakat dan juga dengan kerjasama ke dalam maupun keluar. Nah, teman-teman, ketika tahun lalu kami memulai persiapan untuk program kerja, kami tentu mengacu kepada apa yang ditawarkan oleh Abdas ini. Meskipun juga kami punya keprihatinan lokal, yang teman-teman tahu pasti keprihatinannya adalah COVID, tentu adalah COVID saat ini, COVID-19. Keprihatinan lain adalah situasi masyarakat di tempat ini yang bagaimanapun paroki kami itu di dalam kompleks, tetapi juga banyak yang ada di luar kompleks, maka perhatian-perhatian penting. Pertama, kami gerakkan sangat kuat tahun ini adalah tim yang namanya pelayanan kemasyarakatan. Pelayanan kemasyarakatan, mengingat situasi COVID ini benar-benar merusak. Kami punya dana yang khusus untuk kepanitiaan, itu dana untuk urusan kalau ada acara-acara. Nah, dana itu ya cukup karena itu adalah tabungan beberapa tahun. Tetapi tahun ini kami gunakan untuk mendukung penanganan COVID-19 ini. Salah satu yang kami lakukan adalah pertama, waktu itu yang kami lakukan, setiap orang yang sakit, entah itu kaya, entah itu miskin, kami mencoba memberikan santunan dalam bentuk barang, terutama madu waktu itu, madu dan jamu, sekitar ya tidak banyak, paling 200-250 per orang, tetapi itu sebagai bentuk perhatian mengingat situasi yang sedang terjadi. Yang kedua adalah memberikan modal usaha untuk mereka yang ingin mengembangkan usahanya atau saat ini usahanya sedang down, turun, dengan menggunakan dana APP. Kalian tahu kan, yaitu memang digunakan itu. APP itu, dana itu digunakan untuk PSE, pengembangan sosial ekonomi. Maka itu yang dilakukan. Dan yang ketiga, kami juga memperhatikan mengunjungi orang-orang yang sakit bukan COVID, orang-orang tua itu, mengingat situasi sekarang ini kan benar-benar tidak mudah untuk mereka. Yang keempat adalah ke dalam hal kerjasama dengan yang lain. Ya kalau saya di sini karena militer, ya kerjasama dalam urusan-urusan tertentu dengan pihak Lanut Adi Sucipto. Sementara umat di lingkungan mereka terlibat di dalam upaya untuk menjadi satgas COVID, itu didorong pelaksanaannya
banyak dari antara kita yang ya memang orang Katolik di tempat ini banyak yang terlibat jadi ketua RT, jadi ketua RW, ada yang lurah. Itu hal yang menurut saya baik untuk dikerjakan dalam hal kerjasama dengan yang lain. Sementara sebenarnya kalau mau mengatakan tentang liturgi, mau mengatakan tentang kegiatan gereja, banyak hal itu kita terkendala oleh situasi sekarang. Begitu. Nah, jadi ini kan Ardasnya dari tahun 2001 2020 ini. 2021. Iya. Iya. 2021. Berarti tahun sebelumnya itu pasti ada, kan juga belum COVID, pandemi COVID. Pasti ada perbedaan yang signifikan. Itu perbedaannya yang paling digerakkan dari Keuskupan Agung Semarang apa? Saya belum ada di sini pada waktu itu masalahnya. Tetapi ya tentu kalau mau dinalar secara umum saja, ya keprihatinannya kan beda. Situasinya kan beda. Tidak ada COVID ya kita dengan lancar, kita punya hal-hal yang rutin kita kerjakan, hal-hal yang biasa kita lakukan. Ibadat itu menjadi yang utama, pertemuan umat dalam hal tertentu itu menjadi utama. Bahkan kalau ya bagi yang aktif sih, itu bisa bicara soal misalnya latihan kor hampir setiap kali rosario, ada pertemuan-pertemuan yang menurut saya bisa terjadi sangat sering. Nah, dalam hal ini yang sangat perlu kita lihat adalah ya, kalau sekarang dalam situasi yang baru kita perlu melakukan sesuatu yang baru. Keprihatinan fokus banyak ke arah COVID. Lalu bagaimana kita tetap memperhatikan orang-orang yang tua, bagaimana tetap memperhatikan anak-anak yang selama masa COVID ini tidak bisa ikut ibadat dalam banyak hal. Lalu juga kita memperhatikan mereka yang semakin miskin dalam situasi ini. Upaya-upaya kami juga misalnya saat ini tim sosial kemasyarakatan itu banyak mengusahakan tentang beasiswa untuk anak-anak sekolah. Jadi fokus-fokus itu menjadi hal yang perlu dilakukan. Jadi bagi saya dalam masa setahun ini dari tempat kita terjadi mukjizat, dalam arti banyak orang mau terlibat, banyak orang mau tergerak meskipun dalam situasi yang sama-sama rentan. Nah, kalau di situasi pandemi ini apa ada tantangan buat mewujudkan Ardes? Ya, kalau kita mau mengatakan misalnya berbicara tentang tinggal dalam Kristus dan berbuah, itu kan berbicara juga tentang bagaimana olah rohani mendukung upaya kita untuk terlibat di masyarakat. Maka permasalahan kita adalah bahwa olah rohani itu di sekarang terbatas. Meskipun dengan keterbatasan, ya tentu kita tahu ya, ke gereja dengan jumlah yang sedikit, bahkan ada masa tidak boleh ke gereja, ada masa umat tidak memiliki kesempatan ketemu. Kalau sekarang kan simbah-simbah pun sudah belajar Zoom. Dulu enggak. Bagaimana pertemuan itu menjadi sangat, umat yang merasa kesepian, bahkan mereka yang mengalami kesendirian, hal-hal itu terjadi. Kami juga dalam hal itu kesulitan menjangkau mereka. Maka ya yang bisa kita kerjakan adalah ya mendorong keluarga-keluarga untuk menjadi pusat hidup rohani. Maka bagus sekali pada waktu itu ada orang-orang yang membuat altar di rumah, mulai berpikir cari salib, mulai berpikir cari lilin, punya kitab suci dibuka lagi. Itu pengalaman yang ya meskipun bagaimana ini adalah ruang baru, gaya beragama baru. Meskipun akhirnya ketika kembali diadakan peribadatan, yang terjadi salah satu adalah ya beberapa orang mengalami sudah tidak lagi perlu ke gereja, tidak lagi punya tradisi ke gereja. Sekarang mau diangkat lagi, ya meskipun sulit tapi rupanya bisa. Itu yang berikut. Sementara tantangan yang lain lagi adalah ya tadi, orang-orang tua yang kadang-kadang tidak tersapa. Sekarang ini banyak orang tua yang, kalau di Jogja ini kan, Jogja ini adalah kota perantau ya, bukan perantauan, tapi kita itu orang-orang banyak, orang muda banyak perantau. Di paroki kami ada beberapa orang tua itu yang hanya tinggal berdua, yang biasanya dikunjungi 2-3 bulan sekali oleh anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya 2 tahun, hampir 2 tahun tidak pulang. Kadang-kadang harus mendengarkan mereka, ya sedang ngenes juga, rasanya sedih. Tapi
pastoral kehadiran dengan kadang sejak saya sudah bisa divaksin, saya datang ke rumah-rumah umat, datang ke ke lingkungan-lingkungan untuk ketemu dengan beberapa orang, itu menjadi sarana untuk ketemu. Ruang pertemuan itu harus diadakan. Selanjutnya kami juga mengupayakan misalnya dalam hal olah rohani ya. Dalam hal olah rohani kami mengadakan rosario bersama setiap hari Minggu dan Rabu pada waktu itu untuk apa dengan Zoom untuk meyakinkan umat bahwa gereja masih ada. Untuk membuat umat tahu bahwa gereja masih ada. Itu yang diupayakan. Kesulitannya ya ada, tapi kok malah muncul kreativitas ya. Ada banyak kesempatan untuk berbuat baik. Begitu. Lalu berkaitan dengan tema RDKSI yang tahun 2021 sampai 2025 kan temanya tinggal dalam Kristus dan berbuah. Dorongan gereja untuk mewujudkan buah-buah dalam Kristus itu gimana, Romo? Ya apa ya? Jadi sebenarnya satu hal yang kita bisa katakan, umat kita itu sudah baik. Banyak umat kita itu baik, terutama mereka-mereka yang terlibat di dalam sosial kemasyarakatan. Dalam beberapa saya membuat penelitian tentang bagaimana umat pada masa pandemi ini terlibat dan peduli kepada sesamanya dengan upaya sayuran gantung, dengan upaya membantu umat untuk ketika mereka kena COVID. Ada yang menjadi satgas, ada yang bahkan memakamkan atau mengurusi jenazah. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka sebenarnya yang perlu dilakukan oleh romo paroki itu bagi saya adalah mengapresiasi, mendorong kembali, mengingatkan kembali kita punya nilai-nilai positif yang selama ini sudah pernah hidup dan sudah Anda hidupi di tengah-tengah hidup bersama. Hanya sayang bahwa ya kadang-kadang tidak terwariskan. Yang tua-tua berani, yang muda-muda malah tidak di beberapa tempat. Nah, kita mengupayakan dengan ya mendorong lingkungan-lingkungan untuk proaktif dalam hal upaya di situ. Karena ya bagaimanapun gereja di tempat ini agak jauh ya. Saya itu kan jauh dari masyarakat. Bahkan masyarakat Lanut sendiri ya tidak terlalu bisa dekat. Tetapi kalau di lingkungan-lingkungan hal ini terjadi. Saya mengadakan pertemuan dengan lingkungan-lingkungan pada sekitar bulan April tahun ini dan mencoba untuk mengingatkan mereka tentang ini dan mendengarkan cerita-cerita mereka tentang keterlibatan di dalam situasi pandemi. Ya, menurut saya umat kita bergerak dengan baik. Hanya memang tidak semua. Itu saja. Yang terakhir nih, Mo, dari paroki ini khususnya Romo, ada nggak sih cara atau tips buat ngajak kaum muda buat terlibat aktif gitu? Karena kan yang seperti yang dikatakan Romo tadi malah yang lebih tua yang terlibat aktif. Saya nggak tahu ya. Saya itu setahun di sini dan saya mengalami kesulitan. Saya jujur saya mengalami kesulitan. Jadi sebagai pribadi saja kita itu kehilangan kesempatan untuk ketemu. Pada waktu itu saya pernah mengumpulkan OMK untuk mulai diaktifkan kembali hanya dalam ruang-ruang liturgi, KOR, lalu pernah ada pertemuan rekoleksi. Tetapi di dalam gerak di tengah masyarakat, rasa-rasanya ini keprihatinan kita. Jadi jangankan kita berharap untuk keterlibatan sosial, bahkan kumpul saja sekarang sulit. Kalaupun kumpul yang dipegang HP, ngegame, entah apa, sok sibuk dengan hal yang tidak jelas kadang-kadang juga. Tetapi saya mengatakan ada beberapa orang yang terlibat di sini dengan streaming, dengan upaya ketika streaming juga ada penggalangan dana untuk COVID, lalu di dalamnya juga ada upaya untuk mendorong di lingkungan, tapi ya masih kesulitan. Saya pada tahun ini nanti setelah ini kan sekarang sedang mulai pemilihan Dewan Paroki dan saya sebagai Romo dalam 1 tahun ini mengalami kesulitannya adalah bahkan
saya mengenal umat itu minim, mengingat perjumpaannya itu ke gereja, lalu pulang itu cepat-cepat, lalu beberapa di antara mereka tidak datang ke gereja. Saya mengunjungi juga yang bisa, yang sakit-sakit, yang tua-tua itu yang saya kunjungi, tidak mungkin saya bisa mengunjungi semua. Maka ya yang terjadi adalah ya tadi, semampunya untuk mengangkat mereka, saya menyapa mereka di sini di liturgi saja. Yang lain keterlibatan masyarakat saya belum melihat sangat khas. Saat ini saya sedang mencoba untuk membangunkan pendampingan iman remaja dengan ada kelas 7 Habit, tetapi juga dalam konteks nyata untuk tindakan kemasyarakatan rasa-rasanya belum begitu. Lalu terakhir banget Ibu, pesannya untuk kaum muda pada saat ini apa? Saya pikir gini, kita itu kan hidup pada zamannya ya. Setiap orang itu hidup pada zamannya. Jadi dan sekarang ini zaman kita itu adalah zaman yang apa ya, kalau saya bahasakan zaman yang gapnya itu terlalu cepat. Gap saya dengan gap kalian itu sudah ada gap, padahal umur kita itu paling mungkin 10-15 tahun berbeda. Tetapi gap kalian dan saya itu jadi sangat jauh karena apa? Karena ya perkembangan teknologi yang membuat kita tampak begitu jauh. Nah, kalau memang mau menjadi bagian dari gerak masyarakat, pertama bisa menguatkan di dalam gap teknologi ini. Kalian itu adalah natif dalam hal teknologi. Yang kedua adalah jangan sampai IT itu membunuh kita, tetapi bagaimana IT itu bisa menggerakkan kita. Coba lihat gerakan kitabisa.com. Wah, itu luar biasa loh. Gerakan untuk peduli kepada orang, 1-2 orang. Kita tidak perlu membuat platform kitabisa.com. Misalnya kalian mulai dengan menunjukkan satu orang yang perlu dibantu saja. Itu adalah sesuatu yang, kan ada tetangga dulu, umat saya itu mau operasi, tidak punya uang, sementara dia janda, anaknya 3, lalu mendorong untuk meminta kepada kitabisa.com, meskipun ada potongan tapi akhirnya ibu itu bisa operasi. Jadi jangan sampai melihat bahwa IT tidak bertentangan dengan kemajuan, tetapi cara pandang kita. Jadi kadang-kadang yang kita lakukan adalah kita itu konsumen, bukan produsen. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu yang harus kita lakukan sebagai orang muda adalah tetap belajar dari yang tua. Jadi salah satu yang hilang dari kita itu adalah merasa bahwa orang tua itu sama sekali tidak mudeng dengan dunia baru. Enggak. Mereka itu punya yang namanya kebijaksanaan, yang namanya pengalaman hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka menghidupkan kembali lingkungan yang sekarang ini menjadi lingkungan itu kan menjadi tempatnya orang-orang tua, karena anak muda tidak terlibat. Maka kalian yang akan jadi guru-guru agama ini menurut saya punya tantangan yang besar, karena kalian itu akan menjadi tangan gereja di tengah masyarakat. Kalau saya sebagai romo, saya punya otoritas yang tinggi, bukan apa-apa, tapi karena saya posisi. Tetapi kalau kalian itu ada di tengah-tengah, tetapi harus menarik banyak orang, terutama orang muda. Jadi jangan sampai kalian nanti jadi generasi yang nggak punya umat. Kalian saja sudah, beberapa di antara umat orang muda itu sudah tidak tertarik ke gereja, tidak tertarik ke kegiatan gereja, menghindar dari kegiatan gereja, apalagi anak cucu kalian nanti. Jadi yang dipikirkan itu adalah kalau kalian tua, gereja jadi apa? Nangkap ya? Kalau saya sudah cukup dewasa tapi belum tua. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya.